5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Di planet bumi kita ini sudah banyak gedung-gedung pencakar langit yang dibangun menjulang tinggi dengan berbagai model yang unik dan cantik. Di level dunia, mungkin kamu sudah familiar dengan gedung-gedung tertinggi seperti Burj Khalifa atau Menara Shanghai. Tapi kamu tahu nggak kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri juga terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit yang juga tak kalah modern dan tentu saja sangat tinggi. Maka dari itu, untuk video kali ini kita akan membahas 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Nah, perlu admin tegaskan nih, gedung-gedung tertinggi yang masuk di video ini hanyalah gedung yang sudah selesai dibangun. Jadi kalau ada gedung favorit kamu yang tidak masuk di video ini, mungkin saja gedungnya belum selesai. Oke, sudah cukup untuk intronya. Berikut adalah 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Four Seasons Place KL. Yang pertama, ada gedung Four Seasons Place Kuala Lumpur yang merupakan bangunan komersial dan perumahan campuran yang terdiri dari hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Gedung ini terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, lebih tepatnya di Jalan Ampang, dan terletak di sebelah gedung kembar Petronas yang terkenal. Gedung Four Seasons Place KL mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai 5 tahun kemudian pada tahun 2018. Nah, gedung yang memiliki 65 lantai ditambah 3 basement atau lantai bawah tanah ini memiliki ketinggian 342,5 meter, menjadikan gedung ini sebagai bangunan tertinggi ketiga di negara Malaysia. Namun, tak hanya itu, gedung Four Seasons Place KL ini juga dikenal merupakan hotel tertinggi keempat di dunia. Selain itu, dari gedung ini kamu juga bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur yang merupakan pencampuran antara aspek modern dan tradisional. Terletak di sebelah Menara Petronas, desain dan lokasi gedung Four Seasons Place sempat dikritik nih karena dianggap menghalangi pandangan ikon nasional Malaysia, apalagi kalau bukan Menara Kembar Petronas. Hanoi Landmark Tower. Next, ada Gangnam Hanoi Landmark Tower yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di Jalan Pham Hung, Distrik Nam Tu Liem, Kota Hanoi, Vietnam. Gedung yang juga dikenal dengan nama Landmark 72 ini terdiri dari 2 gedung kembar yang berfungsi sebagai hotel bintang 5 dan 1 gedung utama yang memiliki fungsi beragam seperti kantor, area hiburan, ruang retail, klinik, dan convention center. Gedung yang memiliki 72 lantai ditambah 2 lantai basement ini dibuka pada tanggal 18 Mei tahun 2012 dan pembangunannya menghabiskan dana kurang lebih 14 triliun rupiah. Nah, gedung Landmark 72 ini memiliki ketinggian 350 meter, menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua di negara Vietnam. Gedung ini juga dikenal sebagai gedung tertinggi ke-35 di dunia dan sebelumnya juga dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di semenanjung Indochina sebelum dilewati oleh gedung-gedung yang lebih baru. Mulai dari investor, pelaksana, dan operator kompleks gedung ini adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan yaitu Gangnam Enterprise Ltd. The Exchange 106. Kali ini ada The Exchange 106 yang merupakan gedung pencakar langit super tall yang terletak di area Tun Razak Exchange atau TRX yang merupakan sebuah distrik keuangan baru di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Gedung ini memiliki banyak nama lama dan nama lain seperti Menara Platinum, Signature Tower, Tun Razak Signature Tower, TRX 106 Tower, dan TRX Signature Tower. Mulai dibangun pada tahun 2016, gedung yang berfungsi sebagai kantor ini selesai dibangun pada tahun 2019. Nah, gedung The Exchange 106 memiliki ketinggian 445 meter yang terdiri dari 95 lantai, menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua di negara Malaysia. Kemudian gedung ini juga diperbandingkan dengan bangunan serupa di pusat-pusat keuangan internasional seperti London Canary Wharf and the Shard, New York's Freedom Tower, dan Shanghai IFC.
Pada tahun 2018, pembangunan gedung ini sempat tertunda dikarenakan skandal 1MDB Malaysia. Dua, Petronas Towers. Siapa yang tidak kenal dengan gedung yang satu ini? Kayaknya admin nggak perlu jelasin lagi di mana lokasi gedung ini. Gedung ini merupakan gedung kebanggaan rakyat Malaysia dan juga menjadi ikon nasional negara Malaysia. Menara kembar Petronas merupakan menara yang terdiri dari dua gedung kembar yang saling terhubung. Menara kembar Petronas mulai dibangun pada tanggal 1 Januari tahun 1992 dan selesai 4 tahun kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1996. Kemudian mengalami renovasi pada tanggal 15 September tahun 2011 sehingga menghabiskan total biaya kurang lebih hingga 23 triliun rupiah. Nah, Menara Kembar Petronas berfungsi sebagai kantor komersil dan tempat wisata. Menara ini mengusung desain post-modern Islamic arsitektur yang memperlihatkan cerminan agama Islam di Malaysia. Menara ini memiliki ketinggian 451,9 meter yang terdiri dari 88 lantai ditambah 5 lantai basement. Kemudian, selain kantor, menara ini juga memiliki beragam fasilitas seperti pusat perbelanjaan, taman, dan juga tak lupa jembatan langit atau Sky Bridge yang menghubungkan dua menara yang terletak di lantai 41 dan 42. Sky Bridge ini juga dikenal merupakan jembatan dua lantai tertinggi di dunia. Oh iya, Menara Kembar Petronas ini sempat menjadi gedung tertinggi di dunia loh, yaitu pada tahun 1998 hingga tahun 2004, sampai gedung ini dikalahkan oleh Menara Taipei 101 di Taiwan. Namun, kalau di kategori Menara Kembar Petronas ini tetap menjadi menara kembar yang paling tinggi di dunia hingga sekarang. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 1. Landmark 81. Yang terakhir ada Landmark 81 yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Yang satu ini dengan ketinggian arsitektural yang mencapai 461,2 meter menjadikannya sebagai gedung tertinggi di Vietnam, gedung tertinggi di Asia Tenggara, dan gedung tertinggi ke-15 di dunia. Gedung yang memiliki fungsi beragam ini dikembangkan oleh perusahaan real estate terbesar di Vietnam, yaitu Vinhomes. Mulai dibangun pada tanggal 13 Desember tahun 2014, gedung yang memiliki 81 lantai dan 29 lift ini selesai dibangun dan dibuka pada tahun 2018. Nah, gedung ini mengusung gaya arsitektural neo-futurisme yang mencerminkan keragaman di negara Vietnam. Selain itu, di dalam gedung ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti hotel, ruang konferensi, apartemen mewah, ruang retail mewah, restoran, bar, dan dek observasi bertingkat. Kemudian, gedung yang diarsiteki oleh perusahaan asal Inggris Athens ini menghadap ke Sungai Saigon yang indah dan nyaman. Menurut Wikipedia, pembangunan gedung futuristik ini menghabiskan biaya mencapai kurang lebih 20 triliun rupiah. Nah, dari 5 gedung tadi, ternyata tak satu pun dari Indonesia. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Di Indonesia, gedung yang tertinggi dan selesai dibangun saat ini adalah Gamma Tower yang terletak di Jakarta. Gedung ini memiliki ketinggian pucuk 310 meter, menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi ke-13 atau ke-14 di Asia Tenggara. Sementara, gedung yang kamu lihat di thumbnail video ini adalah Signature Tower Jakarta yang masih dalam tahap pengusulan dan akan segera dibangun. Kalau sudah selesai, gedung ini nantinya akan memiliki ketinggian 638 meter yang terdiri dari 114 lantai ditambah 6 lantai basement. Jadi itulah dia 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.